Halo sejawat, selamat datang di sesi bedah materi klinis kita. Coba bayangin deh situasi yang saya yakin familiar banget buat kita semua. Anda lagi capek-capeknya jaga malam di ICU, terus mata Anda tertuju ke kantung urin pasien. Dari pagi isinya cuma sedikit, warnanya pekat luar biasa, nyaris kayak teh gelap. Padahal pasien udah diguyur cairan botol demi botol. Di titik ini nih, kepanikan biasanya mulai melanda kan? Oke, mari kita selami lebih dalam. Kalau ketemu situasi tadi, refleks pertama kita biasanya apa? Wah, kencing di ICU seret nih, langsung guyur cairan aja. Kita tuh seolah punya insting bawaan buat terus masukin cairan. Tapi dari materi yang mau kita bahas hari ini, kita harus mulai mempertanyakan refleks itu. Apakah guyuran cairan bertubi-tubi itu benar-benar nyelamatin nyawa? Atau tanpa sadar, kita justru lagi memperburuk keadaan pasien? Di bedah materi kali ini, kita bakal bongkar panduan klinis dari Dr. Hendrik lewat 5 poin utama. Ada mitos bahaya guyur cairan, waktu emas alarm ginjal, evaluasi kritis tanpa bias, 3 wajah drop tensi, dan terakhir soal resusitasi dan target keseimbangan. Yuk, langsung kita mulai. Masuk ke bagian pertama. Mitos bahaya guyur cairan, alias refleks klinis yang justru bisa sangat berbahaya. Nah, yang menarik banget dari materi ini adalah gimana kita dihadapkan langsung sama kontradiksi antara dogma masa lalu versus fakta medis. Dulu kita diajarin kasih cairan terus sampai kencingnya lancar. Padahal faktanya, ginjal itu malah bisa bengkak dan mampet total loh kalau diguyur terus tanpa perhitungan. Kita ngerasa lagi jadi penyelamat, padahal faktanya kita sedang mencekik organ tersebut pelan-pelan dengan cairan. Ironis banget kan? Kita sering memperlakukan pasien kayak ember kosong, padahal sebenarnya mereka itu ibarat spons yang udah kebanjiran. Bayangin aja pakai analogi brilian ini. Ginjal itu cara kerjanya mirip banget sama spons. Kalau sebuah spons udah jenuh sama air, udah basah kuyup, mau Anda tambahin air seember pun ya nggak bakal bisa nyerap lagi. Yang ada malah penyumbatan total, airnya tumpah membanjiri ruang lain, dan organ-organ penting ikut bengkak. Ini visualisasi yang benar-benar pas buat ngegambarin bahayanya fluid overload. Lanjut ke bagian 2, waktu emas alarm ginjal. Gimana caranya kita menangkap sinyal paling awal sebelum semuanya terlambat? Ini nih take away klinis yang harus nempel banget di kepala kita. Oliguria, produksi urin di bawah 0,5 ml per kilogram berat badan per jam selama lebih dari 6 jam. Ingat ya, ini bukan sekedar angka di lembar observasi. Ini tuh alarm darurat yang lagi teriak minta tolong. Kalau kita nunggu sampai pasien menuhin kriteria AKI yang lebih rumit, wah itu kesalahan fatal. Kadang kita ngerasa aman-aman aja selama angka kreatinin belum melonjak drastis. Tapi hati-hati sama jebakan ini. Kenaikan kreatinin serum yang merangkak pelan tapi pasti itu justru nunjukin kalau fungsi ginjal tuh udah drop lumayan parah loh. Jadi pas angka kreatinin di laporan lab pagi Anda mulai naik, percaya deh organ itu sebenarnya udah ngos-ngosan parah. Oke, sekarang masuk ke bagian 3, evaluasi kritis tanpa bias. Waktunya kita menghentikan yang namanya blind fluid challenge. Dan ini benar-benar mengilustrasikan dengan brilian workflow evaluasi dinamis yang harus kita lakuin. Langkah pertama yang mutlak, stop dulu fluid challenge buta itu. Kedua, bawa alat USG ke bed pasien. Visualisasikan ventrikel jantungnya secara langsung. Lihat, apakah jantungnya kendor karena kurang cairan atau malah udah tegang. Dan ketiga, khusus buat pasien yang pakai ventilator, periksa PVV atau SVV-nya. Pastiin betul dengan mata kepala Anda sendiri kalau tubuh pasien memang masih sanggup ngerespon cairan. Oh iya, ada satu peringatan keras nih. Jangan sampai kita kejebak cuma ngandelin angka CVP yang statis. CVP yang rendah itu sama sekali bukan jaminan kalau pasien bakal merespons baik saat diguyur cairan lagi. Di era ICU modern sekarang ini, bergantung 100% sama metode statis itu bisa sangat menyesatkan keputusan klinis Anda. Sekarang kita ada di bagian 4, 3 wajah drop tensi. Tentang seberapa vitalnya mengenali penyebab shock. Coba kita bedah tabel diagnosis banding ini pelan-pelan, karena salah ngenalin bisa fatal akibatnya buat nyawa pasien. Kalau shock hipovolemik, nadinya kenceng tapi kerasa kosong, dan akralnya dingin. Nah, ini yang emang murni butuh cairan. Tapi beda cerita kalau distributif kayak sepsis ya, nadinya kuat, tapi akralnya justru hangat karena ada vasodilatasi parah. Terus yang paling horor, kardiogenik. Tensi drop, akral dingin, gara-gara pompanya gagal. Kalau kita sampai gagal ngebedain 3 profil ini, intervensi kita bakal salah sasaran total. Saya mau ngasih garis bamah tebal-tebal di sini. Jangan pernah membanjiri pasien gagal jantung kardiogenik pakai cairan, cuma gara-gara tensi mereka kebetulan lagi rendah.
Nambahin beban volume yang berlebih ke jantung yang pompa mekanisnya aja udah macet, itu adalah sebuah kesalahan medis yang fatal banget. Sampailah kita di bagian terakhir, bagian kelima, resusitasi dan target keseimbangan. Kita fokus pada hemodinamik, bukan cuma sekedar ngisi volume. Mari kita lihat gimana kelanjutannya di lapangan. Target utama kita, MAP di atas 65. Kalau cairan yang rasional udah masuk tapi ginjal masih mogok, jangan ragu untuk beralih ke obat-obatan. Pertimbangin noradrenalin buat pasien sepsis yang pembuluh darahnya melebar. Atau kalau emang pompanya yang loyo, pertimbangin dobutamin. Vasopresor dan inotropik ini bakal secara efektif maksa darah mengalir ke ginjal tanpa kita harus nenggelamin pasien sama cairan. Terus kenapa sih kita harus segitunya berhati-hati sama cairan? Jawabannya simple. Musuh terbesar ginjal itu ya fluid overload itu sendiri. Kelebihan cairan itu nggak cuma bikin edema paru atau otak jadi bengkak, tapi juga nyiptain yang namanya congested kidney, alias ginjalnya terbendung. Dalam kondisi bengkak kayak gitu, ginjal ibaratnya nggak bisa napas, dan kapasitas buat nyaring racun langsung hancur berantakan. Eits, tapi tugas kita nggak langsung kelar ya pas tensi di monitor udah mulai cantik. Jangan lupain fase deresusitasi. Ini adalah fase yang krusial banget buat ngebuang sisa-sisa cairan berlebih tadi pelan-pelan dan aman. Ingat loh, tujuan akhir kita di ICU itu bukan sekedar maksa air kencing keluar di selang kateter, tapi ngebalikin fungsi ginjal senormal mungkin, tanpa bikin organ vital lainnya ikut bengkak gara-gara kelelep cairan. Jadi, poin krusial yang bisa kita ambil dari semua pembahasan hari ini terangkum sempurna dalam satu kalimat. Resusitasi ginjal itu soal keseimbangan, bukan cuma volume. Ini soal tahu pasti kapan ginjal beneran butuh minum, dan kapan dia teriak minta kita nyetop infusnya. Setelah kita bongkar habis-habisan semua dogma tadi, kira-kira apakah Anda bakal ngelihat kantung urin yang kosong di jam 3 pagi dengan cara yang sama lagi? Saya harap intuisi klinis Anda sekarang jadi jauh lebih tajam ya. Terima kasih banyak udah ngikutin ulasan materi kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.